Halo teman-teman, saya Ramadhani Kusuma Dewi akan menjelaskan tentang kesenjangan sosial atau ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Sebelum kita membahas hal tersebut, apakah kalian tahu kalau salah satu yang menjadi permasalahan utama hampir di setiap negara, terutama negara berkembang, itu adalah masalah kesenjangan. Kesenjangan dapat terjadi dalam segala aspek sosial. Hal ini dikarenakan ketidakmerataan pendistribusian dan aspek-aspek perekonomian, sehingga muncullah istilah kesenjangan sosial ekonomi ini. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan dalam berkehidupan sosial masyarakat sehari-hari, baik individu maupun kelompok. Pada umumnya, ketidakadilan dan ketidaksetaraan ini dalam pendistribusian dikarenakan adanya aspek yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Kesenjangan sosial seringkali disangkut pautkan dengan adanya perbedaan yang mencakup kekayaan harta, jasa, barang, dan lain sebagainya dari suatu pihak dalam masyarakat terhadap pihak lainnya. Selain itu, kesenjangan sosial ekonomi pada umumnya seringkali terjadi di antara pihak masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan pihak masyarakat yang berpendapatan rendah. Hal ini pada dasarnya tidak dapat dihilangkan dan dihindari, melainkan hanya dapat diminimalisir sekecil mungkin, sehingga tidak menjadi suatu yang dapat dipermasalahkan oleh masyarakat pada umumnya. Karena sangat tidak mungkin seluruh orang dalam suatu masyarakat itu memiliki pendapatan yang sama. Hal ini dapat dilihat dari adanya peluang dan manfaat yang tidak sama untuk kedudukan sosial yang berbeda dalam bermasyarakat. Karena bukan suatu hal yang aneh jika masalah kesenjangan itu akan selalu ada hampir di setiap wilayah, tidak memandang wilayah apakah itu, baik itu di negara yang sedang berkembang atau negara yang mengalami kemajuan. Selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti mampu bekerja atau berusaha namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan maupun pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan itu merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan. Selanjutnya, yaitu kondisi ketimpangan yang terjadi di Indonesia pada Maret 2023 menurut Badan Pusat Statistik. Seperti yang bisa kita lihat pada data di sebelah samping ini, pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini rasio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio Maret 2022 yang sebesar 0,384. Yang kedua yaitu Gini rasio di perkotaan pada Maret 2023 itu tercatat sebesar 0,409 naik dibandingkan Gini rasio September 2022 yang sebesar 0,402 dan Gini rasio Maret 2022 yang sebesar 0,403. Gini rasio di pedesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,313 tidak berubah dibandingkan Gini rasio September 2022 dan turun jika dibandingkan Gini rasio Maret 2022 yang sebesar 0,314. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 18,04%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,99% yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk di pedesaan angkanya tercatat sebesar 21,18% yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Selanjutnya,
Kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada Maret 2023 menurut Badan Pusat Statistik. Secara umum, pada periode September 2012 sampai dengan Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia itu mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, serta September 2022 itu mengalami kenaikan dari sisi jumlah maupun persentase. Pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 itu mengalami kenaikan jumlah dan persentase tingkat kemiskinan dikarenakan adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 itu terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi COVID-19 melanda di Indonesia. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar infografis profil kemiskinan di Indonesia, yaitu pada Maret 2023. Yang pertama, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022. Yang kedua, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Yang ketiga, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29%, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53%. Sementara itu, persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22%, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36%. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan itu menurun sebanyak 0,24 juta orang atau dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pedesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023. Yang kelima, garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 458 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 408.522.000 atau 74,21% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 141.936.000 atau 25,79%. Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga dengan besar garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata sebesar 2.592.657.000 per rumah tangga miskin per bulan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.